Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Pagi menjelang siang ini, saya izin mengajak asatidz pengelola jurnal untuk hadir dalam sosialisasi yang sederhana dan ya santai lah ya ini ya. Kalau ada yang berhalangan ya tidak masalah, nanti recordnya bisa dibaca lagi. Dan ini sifatnya masih awal banget ya. Dan kita mendapatkan sosialisasinya nanti dari bendahara. Namun izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu dasar-dasar yang sudah kita tahu ya berdasarkan peraturan dan mungkin nanti bisa ada pengembangan yang lain lagi. Wah, ahlan wa sahlan Ustadz Majid, background-nya jadi keren dan yang lain-lain juga ahlan wa sahlan ini sambil santai kalau memang sambil ngopi atau makan mandiri ya ini ya. Baik, saya izin menjelaskan yang pertama, landasan kita dulu itu ada SK ya, tapi yang mengeluarkan Warik Administrasi dan Keuangan itu tahun 2021 tentang panduan pengelolaan jurnal. Nah, ini kemungkinan sudah apa namanya tidak berlaku ya, tapi ada beberapa hal yang mungkin masih perlu dijadikan panduan. Nah, adapun untuk ini tentu kita akan menyusun lagi ya. Ada keputusan Rektor 17 Februari tentang tarif publikasi artikel. Itu ya kan tarif publikasi artikel itu kita sudah pernah dapat ya yang SK Rektor itu. Hanya saja yang fast track itu banyak yang belum mengajukan. Padahal setelah itu dibicarakan akhirnya banyak yang menanyakan sistemnya ya. Padahal kita sudah lewat grup, cuman mungkin belum tersosialisasi dengan baik. Tapi nggak masalah, nanti bisa ada perubahan lagi karena tentu SK ini juga perlu dirubah ya. Apalagi ini bagiannya udah mulai berbeda. Ya, ada beberapa yang memang misalnya jurnal ini sekarang sudah di bawah LPI, ya kan? Bukan di bawah LPPI lagi. Nah, itu maka mungkin nanti akan ada pemutakhiran ya, sifatnya seperti itu. Yang terakhir adalah Peraturan Rektor nomor 1 tentang standar biaya ya. Standar biaya umum, mungkin teman-teman sudah melihat, itu ada peraturannya. Akan saya share saja nanti di sini. Kalau aturan di dana jurnal itu mencapai 5 juta ya untuk eh, per jurnal ya. Per jurnal. Jadi penyusunan jurnal tiap edisi. Kan? Nah itu ini yang masih berlaku kayaknya yang dari 2021. Adapun untuk nominalnya, ada perubahan ya di peraturan rektor tentang standar biaya gitulah ya, standar biaya umum ya. Peraturan rektor nomor 1 tahun 2024 itu terbitnya 28 Mei tanggalnya ya. Tentang ihsan yang itu sudah ditingkatkan dan mengakomodir dan alhamdulillah nih kami sudah diakomodir dari Ustadz Zain juga bahwa tim biaya jurnal yang jurnal itu untuk ihsan itu reviewer dan editor itu sebenarnya sama saja. Karena kalau yang dulu kan berbeda ya. Kalau yang dulu itu di panduan lama banget itu berbeda berdasarkan peringkat. Padahal jurnal Sinta 2 sama Sinta 4 kan artikelnya harus sama-sama berkualitas untuk bisa naik Sinta atau untuk mempertahankan. Sehingga alhamdulillah beliau berkenan untuk merevisi peraturannya ya. Sudah diakomodir ya dalam peraturan yang terbaru itu tentang jurnal itu ya. Yaitu yang kita lihat sekarang itu ya. Jadi ihsannya 150 untuk terakreditasi. Kalau belum masih 100. Kalau yang sebelumnya masih sangat kecil sekali. Dan ada jurnal yang memang nanti akan diproyeksikan menuju internasional. Maka reviewernya bisa lebih dari itu. Ya. Dan ada juga ihsan penanggung jawab jurnal. Ini yang sudah disosialisasikan dalam peraturan, namun detailnya nampaknya baru akan kita bicarakan hari ini. Karena momentumnya adalah ketika apa namanya sudah ada pemisahan warik baru. Nah, ini adalah momentum yang sangat tepat. Lalu detail aturannya ya, jadi memang di atas itu ada tabel-tabel tentang biaya, kan? Namun, namun ada namunnya. Jadi
memang biaya di atas itu untuk maksimal, ya, untuk maksimalnya. Nah, itu khusus untuk internal Unida. Kalau yang bertugas dari pihak eksternal, maka boleh diberikan lebih dari itu. Ya, maksudnya apa? Asal tidak melampaui jumlah dana jurnal, yaitu 5 juta. Nah, itu bisa saja seperti itu. Ya. Nah, ihsannya hanya dibayarkan kepada apa namanya? Sorry, kok hilang ini? Nah, nah itu untuk ihsannya itu dibayarkan kepada nama-nama yang tertera dalam pengelola jurnal. SK tim pengelola jurnal. Makanya kan karena SK tim pengelola jurnal itu juga tidak ada yang bisa kami rujuk, hanya pengelolanya saja, maka memang setelah ini masih ada PR untuk pembuatan SK timnya. Siapa misalnya di tempatnya Bu Kartika itu Bu Kartika dan siapa. Itu beda ya, tim pengelola jurnal beda dengan editorial board dan reviewer, ya kan? Jadi mestinya dibedakan karena isannya adalah untuk tim yang memang dia mengelola. Karena kan kadang reviewer dan editorial kadang dapat jatah untuk mereview tapi kadang juga tidak. Nah, makanya perlu ada tim. Ya, Ustaz Riza, misalnya Ustaz Riza bikin tim dari anggota asisten tuh boleh, ya kan? Maka malah kami harapkan timnya lah dari mahasiswa, jadi melibatkan mahasiswa. Kalau dosen ya juga boleh, asalkan benar-benar bantu, ya kan? Bukan hanya tepuk tangan ketika Ustaz Riza sudah menerbitkan tasfiyah, dosen di situ hanya tepuk tangan, padahal nggak ngerjakan apa-apa, ya itu juga mohon maaf. Makanya itu nanti perlu ada SK yang khusus dan itu monggo pengelola mengajukan ke kami secara kolektif akan kami forward ke rektorat, ya kan? Nah, itu seperti itu nanti, termasuk juga editorial dan reviewer internalnya juga. Nah, itu mohon bisa segera diselesaikan. Kalau untuk isannya nanti akan secara teknis disampaikan Sarjen dan mungkin banyak kabar gembira bulan-bulan ini menjelang tahun baru ya. Tapi saya tidak mengucapkan selamat tahun baru. Ya, seperti itu intinya. Nah, seorang reviewer dan editor hanya boleh mendapatkan maksimal 2 artikel dalam setiap edisi. Ya, untuk isan penanggung jawab diambil dari RKAT. Ya, dan besarannya bisa berkurang sesuai dengan penilaian. Sebenarnya kami tidak ingin mengurangi, tapi ya, emang tidak ingin mengurangi ya pada prinsipnya. Namun ya ketika nanti kami ditanya pertanggungjawabannya ya kan jadi susah juga. Maka kita sepakati untuk tidak mengurangi sebenarnya begitu. Cuman kami hanya menilai saja ya. Jadi kami menilai saja dan ini penilaiannya mungkin baru akan dimulai efektif untuk edisi jurnal yang Januari sampai Juni 2025. Yang kemarin-kemarin ya laha maka sabat walakum maka sabtum saja. Yang penting melaporkan apa namanya dana masukan, dana yang masuk ya. Contohnya seperti yang kemarin itu ya, ada pembayaran penerbitan, ya, ada jurnal Tasfiyah ini sudah ada jurnal Sahafa, kalau Sakofa jelas ya, ada jurnal Indonesian Law. Nah ini adalah salah satu syarat ya. Maksudnya kalau sudah ada di sini berarti kan sudah jalan. Ya, soal nanti masih nunggu karena masih ada yang mengajukan pengunduran pembayaran. Nah, itu nggak masalah. Yang penting teman-teman sudah mulai ada. Di antaranya kan sudah ada di sini. Nah, itu yang kami rujuk sebagai apa namanya? Bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian itu. Ya. Kalau ini form penilaiannya nanti yang ngisi Mas Mirza. Jadi ini kelihatannya kita akan baik-baik sama Mas Mirza ya. Saya juga harus baik-baik sama Mas Mirza ini karena dinilai ini ya. Terus juga validasi dana masuk nanti oleh Mbak Manda yang akan memvalidasi dan akan mengecek karena beliau tendik baru kita. Saya juga harus tertib ini dengan Mbak Manda dan alhamdulillah sudah beberapa yang masuk ya. Kalau Sakofa sendiri fee-nya itu kami tagih pada terbitan selanjutnya. Misalnya kalau terbit Mei, kami baru nagihnya itu menjelang setelah Mei, bukan syarat penerbitan ya. Kalau di Sakofah itu membayar fee bukan syarat penerbitan.
Jadi memang bayarnya nanti gitu. Ya. Bahkan masih ada juga yang belum bayar ya kami memang nagihnya nanti sampai edisi selanjutnya. Batas akhirnya seperti itu. Kalau edisi selanjutnya no respon ya kami down saja kan seperti itu. Nah, kami juga ingin merespon teman-teman yang minta masukan tentang fast track. Intinya fast track itu adalah usaha peningkatan jurnal melalui dana eksternal. Nah, ini definisinya kita sepakati dulu supaya tidak menjadi joki, ya kan gitu kan? Supaya tidak menjadi masalah-masalah yang lain seperti ada quick submit dan lain sebagainya. Ini kan jadi masalah ketika fast track. Nah, maka tujuan dari fast track ini harus kita sepakati sebagai mempercepat proses review naskah. Termasuk juga memberikan masukan dan saran, mengedit naskah hingga memenuhi syarat. Atau kita tuliskan sebagai author service. Ya, dan penyesuaian kualitas administrasi dan substansi naskah dengan standar. Maka nanti ketika fast track itu teman-teman ingin mengadakan fast track, ngobrol ke kami. Ya, kalau dari saya fast track itu sebaiknya memang dikelola pengelola jurnal masing-masing atau timnya, sehingga lama-lama jurnal itu bisa meningkatkan kemandirian dan tidak bergantung pada dana dari RKAT. Tapi tentu ini proses yang panjang, mungkin 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Kami saja baru mulai fast track di Sakova tahun lalu. Jadi memang bisa lebih cepat karena eh, pembayaran dan lain sebagainya bisa dikelola. Yang mengelola dana fast track di kami adalah Mbak Manda dan keuangannya adalah untuk beres-beres inventaris kantor yang sudah mulai diangkut karena pemisahan warek. Dulu kami punya 5 komputer, sekarang tinggal 3. Ya itu aja beberapa nggak bisa nyala, sehingga terpaksa kami beli ini, beli itu dan lain sebagainya. Ya dan ini adalah di luar dana eh, jurnal, yaitu dari fast track itu tadi. Mungkin untuk laporan detailnya nanti bisa tanya-tanya ke Mbak Manda gimana ngelolanya. Sehingga itu tadi ya, tantangannya fast track itu syarat administratifnya supaya tidak terlihat sebagai quick submit. Nah, terus juga perlu ada SDM yang kompeten. Nah, makanya hasil fast track itu untuk tim pengembangan tim pengelola jurnal. Seperti Ustadz Fazari ini mestinya fast track-nya eh, alamatnya ke akun timnya saja Ustadz, kalau saran kami. Karena yang wajib disetor adalah biaya APC kalau ke universitas. Kalau fast track kan itu bisa situasional dan itu kami harapkan kembali ke tim ya. Jadi nanti lama-lama eh, dana jurnal itu bisa makin mandiri, harapannya seperti itu. Tapi tidak dipaksa mandiri ya. Berharap makin mandiri dengan fast track. Nah, seperti itu. Kalau apa yang belum, berarti dari kesimpulan yang di atas masih ada 4 hal yang belum. Draft panduan pengelolaan jurnal ini sudah, dan draftnya ini per Mei karena merespon standar biaya itu, ya kan? Nanti mungkin juga perlu finalisasi dan teman-teman boleh melihat dan boleh memberikan masukan, ya. Termasuk di sini juga ada standar keuangan jurnal itu juga ada ya, eh, apa namanya dana ya, dana. Nah, ini ada dana juga, prinsip-prinsipnya sudah ada kami tuliskan. Sudah lama sebenarnya ini jadi. Ya. Tapi mungkin perlu dilihat lagi, karena ini momennya pas sekali, sekalian pemutakhiran SK-SK yang dibutuhkan. Jadi semoga sampai Desember nanti rekan-rekan bisa ya memenuhi hal-hal yang kurang ini, dan kami persilakan untuk berkontribusi, mendiskusikan bagaimana panduannya dan lain sebagainya. Itu sangat kami harapkan sekali. Namun kalau memang belum berkenan ya tidak masalah. Berarti kami nanti akan juga reviewkan ke wadek-wadek yang membahas keuangan dan jurnal. Kalau strategi fast track dari kami, yaitu kami mengiklankan jurnal ini. Jadi antum bisa lihat ya, kami punya banyak grup untuk iklan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10-an. Ya, kami sendiri punya staff juga yang kadang-kadang kami piket ya. Kami piket untuk piket untuk bikin broadcast. Kalau saya tadi malam piketnya ya, ini kan tulisannya tadi malam. Ya, kami piketnya tadi malam, terus nanti ada staf yang lain piketnya kapan, dan yang lain piketnya kapan. Jadi tiap hari ada info jurnal. Itu bisa, ya. Dan itu cukup banyak ya.
WA ke kami. Makanya emang akan banyak penanyanya. Jadi kita harus siap-siap untuk fast response. Ya, strategi fast track yang lain, kami manfaatkan submission lama yang tidak jelas seperti ini nih. Ini DNSC ini kita manfaatkan untuk kita jadikan akun fast track. Untuk nanti di reset passwordnya bisa lewat kami. Ustaz, minta tolong resetkan passwordnya. Nanti kami resetkan, antum bikin akun fast track. Nanti jadi seperti ini, kan? Jadi ada fast track di sini ya, kelihatan ya fast track 2024. Maka dia nanti antriannya sudah di bawah. Sehingga andai kata orangnya baru saja mau submit, dia bisa ditaruh di kita yang submitkan. Jadi bukan dia yang submit sendiri ke OJS, tapi kita nanti yang mensubmitkan supaya DOI-nya adalah DOI yang lama atau dia tidak quick submit supaya tidak kelihatan quick submit. Ya, itu beberapa strategi dari kami. PPT insya Allah akan kami sampaikan. Ya, itu mungkin yang pengantar dari saya sebelum acara inti, yaitu dari Ustadz Zain tentang nanti bagaimana dan apa harapan dari bagian keuangan tentang jurnal ini. Karena jurnal ini sebenarnya bisa berkontribusi banyak dalam keuangan kampus, ya, termasuk juga entah itu nanti apa namanya itu penyejahteraan pengelola dan lain sebagainya, itu kan nanti akan pasti akan meningkat seiring dengan harapan-harapan yang memang ditetapkan oleh BAK ya. Gitu ya, teman-teman, saya mohon pamit dulu. Saya berikan waktunya kepada Ustadz Zen. Selanjutnya, Ustadz Zen, monggo berkenan jika ingin menjelaskan tentang itu tadi. Waktunya kami silakan untuk Ustadz Zen. Monggo Ustadz. Gimana Ustadz Hani? Ada soal? Kita nunggu Ustadz Zen dulu. Tadi beliau sudah hadir, tapi kayaknya sambil nunggu yang lain belum datang. Cek, cek. Ustadz Zen bersama kita. Hadir Ustaz Taki. Halo. Kita tunggu sebentar. Saya juga sedang kontak beliau. Ustaz. Apa nanti ada telepon dari WR. Dari Pak Presiden dapat nggak Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, warahmatullahi. Afwan tadi habis telepon WR. Sebentar ya. Nggak ditelepon Presiden kan, Ustaz? Hah? Oh, ada Enggak. pertanyaan sambil nunggu Ustadz Zen? Nah, silakan. Sudah ada beliau. Monggo Ustadz, waktunya kami silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami untuk melakukan realisasi dan mungkin diskusi ya, lebih banyaknya mungkin. Belum. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Ustadz Taqiyuddin terkait sistem keuangan untuk pengelolaan jurnal ya. Mungkin kami akan menjelaskan lebih lanjut penekanan saja ya, supaya tidak ada kesalahan dalam penetapan atau pendistribusian. Oke. Kami izin share screen dulu ya. Oke. Sudah kelihatan nggih? Oke, untuk yang pertama di sini adalah tentang biaya publikasi. Tadi sudah jelaskan. Kami ini menekankan saja terkait SK Rektor tersebut, bahwasanya biaya publikasi semuanya harus tertuju kepada rekening Universitas Darussalam Gontor. Ya, maka di sini
eh, kami kurang tahu kemarin kayaknya ada beberapa yang masih belum mencantumkan nomor rekening Unida Gontor, sehingga kami harapkan atau kami kami himbaukan karena ini adalah SK Rektor dan SK Rektor sifatnya mengikat. Nah, semuanya ketika bila masih ada yang seperti itu silakan untuk mengganti ke nomor rekening yang sudah ditetapkan. Terus untuk yang selanjutnya adalah biaya publikasi yang sudah dibayarkan oleh para autor ini nanti menjadi hak kampus dalam pengelolaannya. Ya. Jadi dari fakultas atau dari pengelola jurnal itu tidak memiliki hak untuk mengajukan pencairan, ya karena di sini dari universitas yang akan mengelola, ya diantaranya alokasinya adalah untuk nanti ihsan PJ pengelola jurnal, ya yang dibayarkan setiap edisinya, ya itu. Nah, dan ini juga untuk menambah pemasukan dari Unida Gontor juga, ya karena kalau kita melihat ya ada kenaikan yang signifikan atau yang signifikan dari beberapa RKAT dari entah itu satuan kerja dan lain sebagainya. Apalagi dengan adanya penambahan unit-unit kerja yang ada. Oke, selanjutnya untuk biaya publikasi wajib dikenakan, tapi mungkin ada diskon atau atau keringanan bagi koautor atau penulis dari luar negeri ataupun penulis yang menyertakan autor dari luar negeri, ya. Apabila demikian, maka tidak diwajibkan untuk dikenakan biaya publikasi. Selanjutnya adalah ketentuan, tadi sudah jelaskan saya kira. Kalau tadi Pak Taki mengusulkan ya untuk yang tim atau list nama-nama pengelola jurnal, entah itu editor konten, bahasa internasional, reviewer, dan penanggung jawab jurnal, itu semuanya SK Rektor. Betul tadi Pak Takyudin ya? Nah, kalau kami sendiri ini tidak, mungkin nanti bisa didiskusikan. Kalau dari kami cukup SK Dekan kalau untuk yang editor sama reviewer ya. Yang kami minta SK Rektor untuk SK Rektor adalah penanggung jawab jurnal, ya. Jadi masing-masing jurnal itu penanggung jawabnya siapa, itu yang berbasis SK Rektor. Nah, maka di sini tadi sudah dijelaskan oleh Satakyudin, kami harapkan benar-benar tim yang menjadi editor ataupun reviewer itu benar-benar tim yang selalu digunakan, ya, selalu membantu dalam pengelolaan jurnal. Maka kami harapkan untuk segera meminta dari fakultas, ya, dari dekanat untuk mengeluarkan SK-nya supaya bisa legal. Untuk besaran nisa pengelolaan jurnal di sini mungkin bisa kami detailkan ya. Yang perlu digarisbawahi adalah ada perbedaan antara yang belum bersinta, jurnal terakreditasi yang sinta, dan juga bereputasi. Ya, kalau yang sudah dijelaskan di awal tadi sesuai dengan peraturan rektor itu editor dan bahasa reviewer itu per artikel, dan ada ketetapannya bahwasanya masing-masing editor konten, editor bahasa, reviewer itu masing-masing hanya boleh maksimal 2. Ya, jadi tidak boleh ada lagi yang satu orang tapi lebih dari 2 artikel. Ya, karena dulu pengalaman kami ada yang satu orang itu ternyata ngoreksi atau nge-review bahkan ngedit juga lebih dari 1 artikel atau bahkan semua artikel yang masuk dalam 1 edisi yang mereview dan editor itu ya orangnya itu saja. Nah, maka di sini orangnya cuma 1 saja. Maka di sini ada ketetapan itu yang sudah ditetapkan dalam SK atau peraturan rektor tersebut. Ya. Nah, maka di sini untuk yang nomor 1 sampai 3 ya, ini adalah menjadi tanggung jawab penanggung jawab jurnal masing-masing di fakultas ataupun di prodi, ya. Nah, karena besaran yang tertera ini adalah besaran maksimal ya. 100, 150 artikel, 200 ini besaran maksimal, dan ini besaran maksimal untuk reviewer dari Unida Gontor. Kalau misalkan ada yang reviewer editor eksternal, ya, kalau misalkan memang
sangat menjanjikan atau review atau editornya bagus, itu bisa diajukan melebihi itu. Ya, itu dan besaran ini seperti yang sudah saya sampaikan adalah besaran maksimal, ya, besaran maksimal untuk dosen internal. Nah, kalau misalkan kita sudah memberikan penugasan untuk review dan editoring, ya, tapi ternyata hasilnya tidak maksimal, maka boleh ada pengurangan sesuai dengan kebijakan atau penilaian dari pengelola jurnal masing-masing, ya, di tingkat fakultas. Ini untuk yang nomor 1 sampai 3. Nah, untuk nomor 4, pengelola penanggung jawab jurnal ini nanti sumbernya dari pengajuan LPI, ya, dari dana yang tadi biaya publikasi tadi, ya. Oke, ini yang pertama. Yang terakhir, ya, yang terakhir mungkin itu adalah untuk pencairan ihsan atau HR PJ jurnal. Untuk nominal tadi yang sudah ditetapkan itu adalah nominal mungkin yang ada, ya, yang sekarang, ya. Bisa jadi nanti kalau misalkan ini kan berasalnya dari standar biaya peraturan rektor tentang standar biaya umum tahun akademik 2024-2025. Nah, setiap tahun ini nanti kita akan adakan revisi, ya. Kalau misalkan nanti ada revisi, ya, bisa jadi nanti ada kenaikan dan lain sebagainya atau ada perubahan, maka nanti silakan untuk mengupdate untuk SBU di setiap tahun, nanti setiap Syawal akan disosialisasikan. Ya, itu pasti akan ada hasil atau perubahan, ya. Oke. Nah, terus untuk pencairannya bagaimana? Kalau untuk yang 3 tadi, nomor 1 sampai 3 itu dari RKAT yang sudah terintegrasi dengan RKAT fakultas, sedangkan yang 4, ya, ihsan penanggung jawab jurnal itu dari LPI yang mengajukan, ya. LPI khususnya di sini dari bendaharanya. Nah, pencairan dilakukan oleh LPI Unida Gontor setahun 2 kali, ya, disesuaikan dengan sesuaikan dengan RKAT-nya LPI, ya. Karena rencananya tahun depan mungkin akan kita masukkan dalam RKAT, ya. RKAT-nya LPI. Yang maksud tadi RKAT-nya LPI, ya, bukan RKAT masing-masing fakultas untuk khusus menanggung jawab jurnal ini. Nah, ini besaran nisan menjadi hak pengelolaan jurnal sudah disampaikan tadi, dan pencairan dana wajib dilakukan secara kolektif oleh bendahara LPI. Jadi nanti bendahara LPI atau LPI akan menginventarisir laporan dari kinerja masing-masing jurnal tadi, ya, sesuai dengan standar yang telah disebutkan oleh Ustadz Taqiyuddin. Nah, nanti beliau yang akan atau LPI yang akan menetapkan, oh, ini belum maksimal, maka 500.000 mungkin tidak akan diutuhkan, ya. Jadi intinya untuk pencairan pengelolaan jurnal ini tersentralisir ke LPI semuanya. Itu mungkin setelah ini mungkin langsung tanya jawab saja, ya. Terus untuk yang ketetapan tadi, ya, bahwasanya masing-masing editor itu reviewer itu 1, ya, atau orang editor maksimal 2 artikel per edisi. Nah, ini mungkin nanti yang akan menjadi pertanyaan, kalau penanggung jawab jurnal jadi editor bisa apa enggak? Nah, itu yang akan menjadi pertanyaan nanti, ya. Nah, itu yang masih belum kami akomodir, belum kami diskusikan, mungkin nanti akan bisa kami komunikasikan dengan Ustadz Taqiyuddin, ya, atau LPI terkait apabila terjadi seperti ini, apakah bisa kalau misalkan PJ itu bisa menjadi editor ataupun reviewer. Saya kira demikian. Mungkin langsung tanya jawab saja supaya tidak lama. Karena intinya, ya, kita hanya menekankan apa yang sudah ada di SK saja. Terkait apa yang menjadi pertanyaan, silakan ditanyakan. Ya, syukuran Ustadz Zain atas penjelasannya. Mungkin nanti juga
kita bisa dapat PPT-nya ya. Nanti sekalian saya share juga ini. Terus berita acaranya juga akan kami lampirkan ke LPI. Sebenarnya beliau-beliau juga ingin hadir namun ada kegiatan. Kalau sendiri izin merespon Ustadz Zain tadi ya, apakah editor boleh jadi tim pengelola? Kalau saya sendiri sih ya sebenarnya sah-sah saja. Cuman nanti aku akan melelahkan antum Ustadz. Jadi buat mending antum tunjuk orang aja misalnya dari luar atau apa. Antara seperti itu. Kayak misalnya kami di Etisol itu Bu Aini juga masih ngeditori, masih ikut nyeleksi dan lain sebagainya ya, masih kami kasih izin juga. Jadi semacam itulah kira-kira. Jadi gitu. Kalau di Injas, kalau jurnal Injas itu karena masih baru, jadi ya sama anak-anaknya bisa. Paling saya cuma nyari artikel gitu aja kerjanya gitu kan. Kalau di Sakova, pada prakteknya editornya ini banyak yang cukup aktif sehingga kadang-kadang malah nanya, nih saya ada naskah nggak untuk saya asesmen? Di banyak sekali yang nanya kayak gitu. Ya, cuman emang masih kami kan juga Ihsan itu masih tidak terlalu banyak ya, tapi mungkin karena jurnalnya Sintanya tinggi, jadi mereka dengan senang hati kan gitu, karena nilai brigadanya bisa besar kan gitu. Nah itu mungkin ya teman-teman yang di jurnal yang peringkat Sintanya rendah atau bahkan yang belum Sinta, ini mungkin yang menurut saya yang perlu jadi perhatian nanti bagaimana teknisnya atau apa ya itu nanti bisa berdiskusi lagi. Itu mungkin dari saya. Kalau saya sarankan tidak perlu Ustaz, apalagi kalau dananya kan nanti mungkin merata nggih. Jadi malah mungkin manajemen dana saja yang lebih ditekankan, lalu antum bisa bentuk tim untuk mengiklankan atau nyari naskah luar negeri. Ya, itu mungkin kalau dari kami untuk peningkatan jurnalnya. Monggo yang lain boleh? Ustaz Reza dan lain-lain. Oh, monggo Ustaz Majid. Kalau Ustaz Reza ini fotonya aja kayaknya. Ustaz Majid silakan. Oke, Ustaz. Tes terdengar ya? Ya, terdengar Ustaz. Oke, syukron. Afan Pak Zen, mungkin bisa tadi share yang slide nomor 4 ya, sambil melihat. Ini kami nampaknya jurnal yang paling nom ya, paling muda dari yang lainnya. Jadi belum Sinta juga, Curhat. pengajuan Sinta. Ini Kecuali Sutris mungkin ya, yang paling muda ya. Curhat. Oke, ini saat apa namanya terkait editor bahasa internasional itu. Suara klakson lagi diuntul ini kayaknya. Halo, cek. ya ya. Lanjut. Oke, editor bahasa internasional yang belum Sinta itu dicoret kenapa saja? Apa nggak perlu pakai bahasa internasional gitu ya? Ya, karena ya ekspektasi kami belum menggunakan bahasa internasional seperti itu, Ustaz. Oh gitu. Sedangkan Hmm. kalau di jurnal kami kan juga ada yang pakai bahasa Inggris dan bahasa Arab gitu. Nah kayak gitu apa nggak dimasukkan juga ya di apa namanya tulisan editor bahasa ini? Hmm. Ya, ini pastinya nanti akan kami akomodir untuk masukannya ya, karena pastinya nanti tetapannya dari Bapak Rektor ya, tetap karena ini juga kami kemarin ya hasil diskusi juga dengan rektorat ya. Kalau misalkan dari teman-teman itu mengajukan untuk ada, ya nanti akan kami sampaikan. Dan mungkin di tahun depan akan mulainya di perubahan di Syawal nanti seperti itu. Iya, iya. Ini kan apa namanya? Itu kan karena kita kan mungkin juga pengennya nanti ketika pengajuan Sinta itu akreditasi itu juga langsung pengen ke tinggi gitu kan. Dan salah satunya juga track recordnya kan sudah pakai bahasa tadi internasional. Nah, ngejar juga tulisan dari orang luar dan sebagainya. Terus seandainya ada yang seperti itu. Itu tadi yang pertama. Terus yang kedua apa namanya terkait apa tadi? Oh ini Sat. Yang jurnal terakreditasi Sinta dengan ini kan perbedaannya cuma terakreditasi Sinta sama yang belum Sinta gitu aja ya. Sama yang internasional berputasi. Nah, ini tidak ada pembedaan Sat ya, yang antara Sinta 2 atau Sinta 3 atau Sinta 6 gitu. Nah, sementara dipukul rata begini ya. Iya, sementara Oke. dipukul rata karena yang dilihat nanti ya kinerjanya itu. Oke, Ya kan oke. seperti yang disampaikan tadi ya hasil diskusi dengan
LPI, BAK, dan juga rektorat itu ya tidak ada pembedaan, karena yang ditekankan adalah ya bagaimana pengelolaannya itu atau bagaimana hasil reviewnya itu. Ya, ini kan tadi disampaikan internal. Kalau yang eksternal itu nanti kan kita kan tentu kalau eh, kacamata akreditasi itu kalau editornya atau reviewernya kebanyakan internal kan juga nilainya rendah. Makanya kita kan juga banyak-banyak nyari dari luar kan. Nah, sedangkan dari Ya, luar itu kalau kan seperti yang saya grade-nya. sampaikan tadi, ya untuk yang eksternal itu bisa lebih dari ini, Zat. Untuk kalau Oke. misalkan eksternal. Ya, artinya Ya. yang eksternal itu ada ini juga nggak, Zat? Apa namanya, standarisasi juga nggak dari bendahara? Soalnya kan nanti Kalau kan ya, dari kalau kami luar, ya, nggih, kalau dari kami luar kan, tidak. oke, dari luar kan ada yang grade-nya beda-beda saja. Ada yang sudah guru besar, terus kemudian Ya, masih doktor, atau mungkin publikasinya udah banyak dan sebagainya, kan itu juga jadi pertimbangan tentunya. ya, ya pastinya itu yang mengetahui kan dari pengelola jurnal masing-masing yang mengetahui reviewernya. Nanti takutnya kalau misalnya kita samaratakan kan kadang-kadang ada yang sosial, yang sosum sama yang saintek ataupun yang kesehatan kan mungkin beda-beda ya standar. Nah itu silakan, kita tidak memang sengaja tidak kita standarkan ya, biar dari teman-teman pengelola jurnal sendiri yang menetapkan. Yang penting ya tidak melebihi RKAT yang ada seperti itu. Oke, yang terakhir, Zat, apa namanya, ini nanti diberlakukannya mulai kapan ya? Apa Januari ini nanti, atau yang sekarang sedang akan laporan di yang akan terbit November atau Desember ini sudah berlaku? Ya sudah berlaku, karena ini kan SK-nya sudah berlaku sejak lama ya, sejak Syawal kemarin sebenarnya sudah kami sosialisasikan kepada semua bendahara. Nah, jadi seharusnya, dan selama ini ketika kami mengoreksi pengajuan ya pastinya mereka kami minta untuk sesuaikan dengan peraturan rektor ini, seperti itu, Ustaz. Oke, syukur Mas Azin. Untuk asatid yang lain, kita masih punya waktu sampai jam 11. Silakan, silakan. Saya ditanya Oke. terkait kendaraan Ustaz. Dulu itu seingat saya ketika saya masuk pada tahun 2004 itu punya dananya itu diminta. Nggak jelas, Mas. Nggak jelas. Kurang Suaranya jelas. Mas. Jelas, Mas. Iya, ampun Tat, ini di jalan Oh iya, dari iya. Nganjuk ini. Sukar ngopi, Mas. Oke. Oke. Saya ulangi Ustaz, terkait pendanaan ini. Dulu itu kan pada saya awal masuk ya 2020, Rumah Jurnal itu kan punya kas ada 20 juta berapa gitu seingat saya. Nah, pada waktu itu kan pakai rekening pribadinya Rumah Jurnal. Nah, itu dari ADM, dari keuangan dulu itu diminta untuk disatukan ke rekening Unida, Ustaz. Nah, ketika itu kami membutuhkan untuk komputer kami yang sedang rusak ya, untuk memperbaiki ya. Tapi dari keuangan itu katanya nggak bisa ditarik, Ustaz. Itu kenapa ya kira-kira kok nggak bisa? Terus yang kedua, jikalau ada satuan kerja, prodi, fakultas, atau biro yang masih memiliki rekening pribadi itu gimana Tat, kebijakannya? Karena saya pikir beberapa itu Iya. masih ada, cuman masih kucing-kucingan gitu. Iya. Kalaupun ada itu kami jadi iri gitu. Karena kami pernah ditertibkan, namun yang lain kok tidak tertib gitu, Tat. Mohon pencerahannya. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih atas informasinya. Ini kami kemarin masih belum memastikan ya siapa saja atau fakultas mana saja yang memang masih belum mencantumkan rekening kampus. Nah, sebagai sanksinya pastinya nanti akan kami cek ya, mungkin dari tim jurnal ini nanti kan dari LPI akan ada laporan. Nah, kalau ada laporan nanti kami akan menindaklanjuti dan kami laporkan ke rektor, karena ini kan sudah menyalahi atau melanggar SK yang sudah ditetapkan, seperti itu. Nah, kalau yang sudah terlanjur menggunakan itu, ya pastinya nanti untuk hak ihsan untuk PC jurnal nanti tidak akan diberikan, seperti itu.
Mohon izin Ustadz, untuk pertanyaan pertama itu belum terjawab Ustadz. Oh, yang apa? Yang apa namanya, yang kas rumah jurnal itu kan sudah dipindahkan di rekening kampus. Nah itu kenapa kok nggak bisa ditarik atau dipergunakan semestinya yang seharusnya itu menjadi hak milik rumah jurnal Ustadz? Mohon dicerahikan saya. Ya, kalau untuk kemarin memang keputusan dari Bapak Rektor ya pokoknya semua pemasukan itu dikelola oleh universitas semuanya dan memang alokasinya nanti kemarin ya dialokasinya ke penambahan RKAT yang ada ya, di penambahan RKAT yang ada. Karena kemarin yang untuk LPP atau rumah jurnal kan ada diantaranya yang besar itu ya untuk Turnitin. Nah, itu diantaranya untuk alokasi Turnitinnya itu. Seperti itu. Intinya pokoknya semua pemasukan dari apapun yang kaitan dengan budaya kotor itu ya disentralisasikan. Untuk distribusinya ya melalui RKAT yang sudah ditetapkan itu. Seperti itu, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Baik Ustadz, terima kasih. Monggo, yang bertanya boleh. Monggo. Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, kami dari GA Gontor Agrotech Science Journal ingin menyampaikan beberapa hal. Memang ada beberapa kendala dan miskomunikasi antara kami dengan pihak TU mungkin, nggih. Karena untuk pengelolaan kami yang Juni kemarin itu kan memang seharusnya untuk pembiayaan reviewer dan sebagainya dari RKAT, tetapi kemarin ada miskomunikasi sehingga kami belum mengambil itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ini tadi kan semuanya disamakan, tetapi kayaknya yang di Saintek itu untuk untuk anggaran jurnal per prodi itu berbeda. Kemudian itu yang pertama, nggih. Yang kedua, mohon maaf kami yang di Saintek kemarin koordinasi dengan Ustadz Ilham yang di TIP dengan kami Sinta 4 itu dengan berbayar 500 itu memang kami agak keberatan karena kami mencari artikel pun juga agak kesulitan. Kemarin kami menurunkan dengan 350 seperti itu. Nah, itu pun dengan kebijakan kami kemarin dengan Ustadz Haris, kita juga ngobrol, nanti ada beberapa ketika itu artikel dari Unida itu kita tidak berbayar, kemudian ketika ada autor yang memang benar-benar tidak bisa membayar pun mungkin nanti ada keringanan seperti itu. Nah, itu kita masih agak kebingungan karena memang di artikel kami, di jurnal kami untuk artikelnya itu memang belum banyak gitu. Ketika harus berbayar pun agak sedikit kesulitan. Alhamdulillahnya memang melakukan, maksudnya berbayar itu memang kami lakukan untuk yang edisi depan ini, Desember ini, Ustaz. Nah, mohon maaf kemarin karena kami juga masih kebingungan ketika ada yang membayar, itu memang kami menggunakan rekening pribadi untuk membayar, tetapi untuk yang bulan Juni kemarin itu kan kami tidak ngambil RKT, sehingga uang yang artikel yang harusnya terbit untuk Desember itu kami gunakan untuk membayar reviewer di Juni kemarin, seperti itu. Nah, ini ya mohon maaf kami seperti ini di kami kayak gitu. Mohon bimbingannya. Terima kasih. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Mamuda. Untuk yang pertama tadi tentang yang kedua ya, tentang biaya artikel ya. Untuk biaya artikel nanti bisa dikomunikasikan dengan LPI ya terkait misalkan ini menurut kami ini masih belum perlu untuk ada biayanya, misalkan Sinta 4 karena animo paper yang masuk itu belum banyak, tapi ternyata sudah dikenakan malah tambah sepi animonya atau malah tambah rendah animonya, maka ini bisa dikomunikasikan dengan LPI untuk ada penyesuaian. Nah, seperti itu. Karena nanti ya bisa jadi akan ada pemutakhiran lagi terkait biaya. Nah, kami harapkan juga dari LPI juga untuk menanyakan ke
masing-masing pengelola jurnal ya, ketika ada biaya publikasi ini apakah kira-kira apakah kira-kira keberatan atau rasa berat buat autor dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Itu terus untuk yang tadi ya karena memang sudah terlanjur ya apa ya. Yang penting ya nanti itu untuk pengelola jurnalnya masih belum bisa diberikan ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi. Terus apa lagi satu tadi Ustazah? Atau sudah ya? Iya, ini Ustaz, maksudnya gini, tadi kan yang untuk reviewer dan sebagainya kan dari RKAT, ngoten. Nah, mungkin karena kami di RKAT itu kan, seingat saya, setiap prodi itu kan RKAT-nya berbeda, Oh iya, sehingga uang berbeda-beda ya. jurnalnya juga berbeda, ngoten loh. Nah, ini juga ya pripun saya juga nggak tahu gitu Ya. loh. Maksudnya kami menyikapinya sih. Oke, kalau kami sendiri, kalau dari BAK itu tidak ada ketetapan ya terkait berapa apa minimal atau maksimalnya dari untuk pengelolaan jurnal di fakultas masing-masing. Walaupun dulu ada penetapannya ya, tapi kami di sini ketika sudah disatukan dengan RKAT fakultas itu semuanya dikembalikan pada fakultas ya sebagai pengelolanya. Nah, mungkin nanti bisa dirembukan atau disampaikan lagi kalau nggak salah untuk peraturan baru ini sedang digodok oleh Ustadz Taqiyuddin ya terkait maksimalnya dan ketentuannya lebih detail untuk untuk pengelolaan jurnal itu standarnya itu untuk apa saja sih selain untuk HR gitu. Nah, itu masih digodok oleh LPI. Nah, maka mungkin nanti bisa diurun rembuk nanti ya terkait penyusunannya. Jadi itu kalau dari BAK sendiri tidak ada ketetapan maksimalnya ya. Silakan dari masing-masing fakultas. Bahkan ada yang kami lihat dari beberapa laporan jurnal itu ada yang lebih kecil dari apa yang sudah ditetapkan dulu ya sesuai dengan edaran WR dulu yang sudah lama itu. Jadi kembali kepada masing-masing fakultas bagaimana pengelola jurnal itu menyampaikan kepada fakultas. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya. Silakan Bu. Mohon izin Ustadz Zen untuk poin di slide pertama tadi sepertinya kami belum memahami secara keseluruhan terkait pengecualian untuk pembayaran bagi autor yang menyertakan autor luar negeri. Begitu Ustadz. Mohon untuk diulas lebih detail sedikit Ustadz Zen. Syukran. Ya, kalau memang sebenarnya kalau di SK itu memang tidak ada ya nomenklatur terkait eksklusi atau pengecualian bagi autor dari luar negeri ya. Tapi kemarin ada beberapa diskusi yang mungkin bisa dianulir untuk karena ini kan masih awal-awal ya. Nah, karena kalau langsung secara langsung ditetapkan semuanya itu belum bisa secara maksimal. Kalau misalkan ada autor dari negeri karena ini kalau misalkan ada paper yaitu dari luar negeri yaitu Malaysia dan lain sebagainya itu di sini kami kami laporkan dan kami diskusikan mungkin untuk sementara belum perlu untuk dikenakan biaya karena autor dari luar negeri itu kan juga sebenarnya sangat meningkatkan ya atau memberikan poin yang plus sekali untuk peningkatan kualitas atau level jurnalnya seperti itu. Jadi itu entah itu autor luar negeri ataupun ada autor baik internal ataupun eksternal yang punya co-autor yang co-autornya juga dari luar negeri. Jadi itu mungkin nilai plus yang bisa mengukurkan ya. Mungkin nanti akan
akan didetailkan lagi mungkin di SK yang baru nanti Ustadz Taqiyuddin. Kalau ada autor luar negeri, mungkin ada yang dibebaskan sama sekali, ada yang mungkin ada diskonnya, ya seperti itu Ustadz. Baik, untuk yang sudah berjalan saat ini berarti belum diberlakukan, gitu, Ustaz? Yang gimana? Karena kami mengelola di Lisanudot itu memang kami minta untuk menyertakan koautor dari luar negeri, Ustaz. Jadi kalau misalkan itu nanti dibebaskan semua, sepertinya jadinya 0 begitu, Ustaz, untuk artikel reguler. Gitu. Ya, untuk sementara masih kalau yang sudah mungkin ya silakan biarkan apa yang sudah terjadi ya, nanti pokoknya nunggu SK. Kalau misalnya sudah ada SK ya berarti ini nanti bisa di-exclude dari yang seperti itu saja. Baik, Ustaz, syukran. Oh ya, mungkin dari kami juga terkait ketika kami mengecek beberapa anggaran juga laporan, minta tolong ketika antum ke bendahara fakultas atau ke TU untuk mengajukan anggaran itu dengan menyertakan nama-nama ya, nama-nama autornya atau minimal ini reviewer ya, reviewer atau editor dari internal sekian ya. Ada editor dari internal misalkan 5 orang, terus papernya 2 seperti itu. Nah, editor dari eksternal dibedakan juga. Ya. Kalau perlu ada nama-nama yang akan lebih baik. Seperti itu. Saki masih bisa bertanya? Boleh silakan. Afan Ustadz, sebelumnya jika ada kampus yang mengajak untuk kerjasama untuk pertukaran artikel, nah kemarin kan ada yang mengajukan ke Eduken, kemudian beliau bertanya mengenai fee autornya. Nah itu kira-kira bagaimana Ustadz? Karena ini poin kerjasama, apa bisa free atau tetap dengan membayar sesuai dengan yang sudah ditetapkan dari kampus? Oh, oke. Saya izin respon ya. Kalau kami kerjasama itu begini, Ibu, bisa dalam 2 hal. Apakah kerjasama itu mempercepat terbitnya, ya kan? Atau mengurangi dana publikasinya. Nah, ini monggo saja. Kalau memang mengurangi dana publikasinya, berarti ketika dari kita menerbitkan di sana juga berkurang dana publikasinya. Kan seperti itu, nggih? Nah, itu kalau dari saya seperti itu. Di Sakopa juga sempat kadang-kadang ada yang minta kerjasama, tapi saya sampaikan bahwa biayanya sekian. Cuman kami kasih fast track, misalnya seperti itu. Boleh saja seperti itu. Makanya kenapa saya ingin semuanya menggunakan fast track, karena itu menjadi daya tawar. Tuh, ya. Anda kerjasama, baik, kami fast track untuk terbit di edisi November, misalnya besok ini. Tapi Anda bayar fast track saja, tidak Anda bayar fast track dan biaya publikasinya. Nanti saya boleh ke sana, boleh aja. Jadi kita kerjasama itu nggak selalu nggak selalu tidak bayar ya. Kok tidak kerjasama kok nggak bayar? Justru sebaliknya, kerjasama itu bentuknya adalah untuk mempermudah. Kalau saya sarankan seperti itu, ya, mempermudah entah dari sisi pembayaran. Kalau kita mempermudah mereka, berarti kita juga nanti akan ada peluang untuk dipermudah. Ya, entah nanti bagaimana skemanya, monggo saja. Ya, kalau dari saya seperti itu nggak usah dah. Jadi contohnya yang paling terakhir kemarin itu yang MOU itu kami sudah memberikan beberapa dosen yang kadang-kadang kan kalau dosen terbit kan tanya ke kami ya. Nggak tahu juga referensinya dari mana kok kami sepertinya bisa melakukan itu. Tapi kebetulan ada beberapa jurnal yang kerjasama dengan kami. Sehingga saya tinggal ketok pintu saja. Slotku kan belum tak ambil kan, tak kasih ke ustadz ini ya. Kalau saya biasanya tak kasih ke ustadz atau ustadzah yang memang senior dan memang mepet gitu ya, mepet untuk kepangkatan atau syarat perlu. Biasanya kan kayak gitu kendalanya. Ya. Nah, itu biasanya saya kasih. Jadi bukan buat saya. Kalau saya cuma kerjasama aja, yang penting saya bantu orang aja.
Nah, itu seperti itu bisa juga. Karena itu membantu ya, karena dapat autor dari luar, itu cukup membantu. Tapi kalau biayanya ya kami kembalikan ke autornya. Misalnya autor saya mau terbit di Malang, Sinta 2, ada Win Malang ya, Sinta 2 yang Muhammadiyah Malang yang kerja sama dengan saya. Itu satu kali pernah. Yo, saya minta besok Desember, nih saya kasih naskahnya dari orang ini. Tapi tetap bayar. Ya, mereka minta tetap bayar. Ya sudah tetap bayar. Jadi bisa memastikan terbitnya kapan. Ya memang naskahnya udah bagus sih. Kalau beliau-beliau kan mungkin naskahnya udah bagus ya. Karena sudah digarap asistennya dan lain sebagainya kan tinggal apalah kecil-kecil gitu kan. Nah itu benar bisa terbit. Cepat terbit, tapi tetap bayar. Nah jadi itu bentuknya Ustazah. Jadi bukan kerjasama itu harus mengurangi biaya, itu juga enggak. Itu seperti itu. Lebih pada kita meningkatkan posisi tawar jurnal kita. Ngaten nggih Ustazah nggih? Iya, syukur Ustaz Taki atas penjelasannya. Oke. Afwan Ustadz, masih boleh bertanya Pak? Oke, boleh Ustazah Astari. Oke. Ini Pak, terkait tadi kan untuk nomor rekening semua nanti dialihkan ke Unida semua, nggih. Oke. Nah, nanti akan dikembalikan ke jurnal itu dalam bentuk RKAT dan isannya pengelola. Nah, yang Oke. menjadi pertanyaan kami adalah nanti ketika kita mau untuk membayar honor reviewer, itu nanti dilakukannya lewat rekening Unida atau dibolehkan menggunakan rekening dari editor seperti itu. Kemudian untuk pencairannya itu, nah itu nanti untuk sistem enggak, mohon maaf. Yang pertanyaan keduanya, karena keuangannya sudah masuk ke nomor rekening Unida, itu apakah tetap perlu ada laporan keuangan dari kami ke Unida seperti itu, Ustadz? Dua pertanyaan tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Oke. Untuk pertanyaan pertama tadi tentang apa tadi? Bu Astari ya. Ya. Oke. Itu pembayaran ke reviewernya itu Oh melalui iya ya. rekening ya atau rekening Ya, kalau editor? untuk bayaran reviewer itu kan semuanya menggunakan RKAT fakultas masing-masing ya. Itu kami bebaskan saja, tidak harus menggunakan rekening Unida. Jadi ketika sudah cair ya dananya silakan entah itu ditransfer melalui rekening pribadi ya, entah itu diberikan cash kalau misalkan internal itu sah-sah saja. Yang penting laporannya nanti sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh bendahara ya. Terus untuk yang kedua tadi tentang Itu ada tidak laporan keuangan ke Unida. laporan untuk masukan jurnal masukan itu ya. Nggih. Tidak perlu kalau untuk itu laporannya ke kami tidak perlu, tapi laporannya ke LPI kayaknya yang perlu ya. Oh iya. Ini menjadi salah satu standar untuk penilaian kinerja penanggung jawab jurnal ya, Sataki ya. Oh, nggih, siap. Dan Jadi, untuk yang ya. itu Ustadz, untuk untuk konfirmasi saja. Kan kami kan ini antara penanggung jawab dengan editor itu kan orangnya sama nggih, Pak. Lah itu bagaimana nggih? Apakah dibolehkan atau tidak gitu? Nggih. Pada prakteknya sebenarnya kadang juga saya sendiri di Sakova, di Etisol juga pada prakteknya kadang-kadang mengerjakan kerjaan editor karena memang tujuan saya menjaga peringkat jurnal itu, terus juga termasuk kualitas naskahnya. Maka memang ya itu tadi kan nggak ada alokasinya kan gitu kan, dan ya itu adalah resiko kita untuk resikonya bekerja ya kan, diantaranya kan kayak gitu ya, kalau kita memperjuangkan sesuatu kan emang kadang resikonya seperti itu. Jadi tidak selalu take and give ya, kadang kita berinvestasi dengan peningkatan peringkat jurnal atau kita berinvestasi dengan membangun jaringan kerja. Tapi ya emang dana yang kita investasikan ya ada dananya. Maksudnya kita berinvestasi itu tidak selalu dengan dana kan, maksudnya ya ada pengorbanannya. Kita berinvestasi dengan tenaga kita, ya kan? Ya bahkan kami juga belum mencairkan
untuk tim yang Sakova dan Etisol serta tim Injas juga ya belum juga. Tapi memang saya sampaikan ke anak-anak yang bantu saya mengelola ya kita emang latihan. Saya pun juga belum. Terus juga nanti kalau apa namanya editorial itu ya memang rumit ya maksudnya ya benar-benar kita harus turun sendiri untuk memastikan. Meskipun saya juga kadang minta tolong Ustadzah Aini misalnya di apa namanya Etisol itu juga beliau juga ya kita kasih izin juga makanya itu tadi ya kembalinya ke itu tadi. Ya, jadi kalau saya bilang boleh saja Ustadzah, cuman resikonya tidak ada alokasi dana untuk pengelola yang merangkap jadi editor. Saya pikir seperti itu nggak peraturannya Ustadz Zen ya? Ya, kalau dari peraturan sebenarnya tidak ada tidak ada penekanan tentang boleh itu boleh ya. Boleh apa tidaknya itu tidak ada larangan ya. Ya, yang ditekankan sini ya ketika menjadi editor ya berarti jatahnya cuma 2 artikel saja. Oh, nggih. Nah, Nggih. Jadi kalau misalnya merangkap ya mungkin ya bisa sih tapi ya dengan catatan itu ya sebagai editor ya cuma 2 artikel saja. Oh, nggih, siap. Nggih, Syukron, terima Ustaz. kasih. Nggih. Monggo yang lain jika tidak kita baca. Hadir, Ustaz. Saya Silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya. Pengelola jurnal tadi. Kalau saya rasakan di Tasfiyah dari awal sampai sekarang, saya juga mohon maaf ini mungkin menyalahi dari aturan ya. Saya juga nyari artikel sendiri, terus yo ngedit dewe, kan gitu kan. Semangat Ustaz Reza. Yo nge-review dewe kan gitu kan. Saya yakin semua pengelola juga seperti itu. Kenapa begitu? Contoh ngedit, kita kasihkan naskah itu ke editor. Tapi nggak semua editor itu sama seperti apa yang kita inginkan kan gitu. Betul. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita ngedit lagi. Gitu. Itu pengalaman saya seperti itu. Bahkan sampai saat ini juga masih ada yang edit pun juga tetap saya edit lagi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mempertahankan kualitas itu kan sulit ya. Mempertahankan kualitas itu sulit. Itu yang saya alami masih saat ini. Kemudian saya ingin bertanya terkait dengan workshop atau pelatihan. Workshop kalau kita pengelola pengen ikut pelatihan begitu keluar. Kira-kira itu dananya dari dana pengelola tadi yang 5 juta itu atau ada dana yang lain Ustaz? Nah, itu pertanyaan saya Ustaz. Mungkin begitu Ustaz. Terima kasih. Kalau untuk workshop itu kan sebenarnya kan untuk pengembangan kompetensi, pengembangan SDM ya. Itu seharusnya di RKAT ada slotnya untuk pengembangan SDM ya. Jadi kalau untuk dosen itu untuk workshop ya, untuk entah itu workshop untuk penelitian, untuk workshop untuk pengelolaan jurnal itu kan juga termasuk di dalamnya karena pengembangan SDM itu bukan hanya dosen tapi juga tendik juga. Kalau tendik-tendik yang selama ini sering mengajukan ya untuk pelatihan kompetensi itu. Maksudnya masuk RKAT mana Ustaz? RKAT yang 5 juta itu atau di luar 5 juta itu? Atau RKAT ini dari fakultas atau bagaimana? Iya, dari fakultas semuanya. Bisa dari slot jurnal, bisa juga dari slot RKAT SDM fakultas. Karena kami tahun kemarin itu coba untuk mengajukan gitu ya. Itu nggak ada begitu. Setahu saya dulu ketika pemotongan 50% itu kok 50%-nya kan untuk pengembangan SDM dan pengelola gitu. Ujung-ujungnya kok nggak ada kan gitu. Saya juga bingung loh. Nah, itu berarti apakah antum diikutkan ketika membuat RKAT oleh fakultas apa enggak? Itu pertanyaannya. Karena idealnya kan fakultas itu menyusun RKAT, ya semua pihak itu diikut sertakan. Ya, mungkin nanti bisa diusulkan pengelola juga dilibatkan gitu, karena penting juga. Saya jujur juga bingung loh, kok enggak ada kan gitu. Akhirnya ya sudahlah pakai
dana yang Ya, lain ya, kan ya, begitu. betul. Memang untuk penyusunan RKAT itu masih menjadi PR sendiri ya untuk masing-masing fakultas ataupun unit kerja. Kadang ada yang ngerjakan ya cuma bendara saja. Ya, Kadang ada yang ngerjakan juga didampingi oleh wakil dekannya dan lain sebagainya. Nah, maka ini ya kalau dari kami sendiri kan nggak bisa mantau ya. Kemarin ya ketika RKT terakhir kemarin itu kami kami mantaunya melalui penyusunan RKT harus ada laporan kegiatannya dan ada tanda tangan kehadirannya, ada absensinya. Nah itu yang bisa kami usahakan terkait masing-masingnya nanti, yaitu kita kembali lagi ke fakultas. Mungkin antum ketika di rapat fakultas harus perlu menyuarakan ini ya, supaya semuanya tercover. Karena ada juga kemarin yang ternyata anggaran jurnalnya malah belum masuk. Kalau tidak salah itu ada beberapa yang prodi itu malah dipotong juga itu, Ustaz. Jadi nggak 5 juta full gitu. Berarti kan Keren Pak Ilham atau apa ya dulu sering bilang ya, makanya itu kan kami kembalikan kebijakannya semuanya ke fakultas masing-masing. Jadi silakan untuk yang 5 juta itu ya bukan menjadi ketentuan secara umum, tapi kita kembalikan lagi ke semua fakultas sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bisa jadi kalau fakultas tinggal 3 juta saja misalkan ya karena diikutkan ke pengembangan SDM dan lain sebagainya. Maka ini perlunya keikutsertaan. Kalau standarnya kan untuk menyusun RKAT itu seharusnya dosen, perwakilan dosen, semua yang menggunakan anggaran, bahkan mahasiswa yang di situ ada HMP, itu idealnya itu ikut dalam penyusunan RKAT. Ya, terima kasih. Jelas. Oke, usul saja kalau bisa mungkin nanti bukti penyusunan RKT-nya pakai record video Zoom aja. Kayak rapat-rapat itu dia kali. Betul. Ya emang itu gitu ya, agak susah masalahnya, kasihan juga yang beberapa itu kayaknya digawe ke DW terus pas di review kelihatannya benar tapi nggak mengakomodir. Ini kan juga ada simpul-simpul yang kurang ini di sini. Yang lain monggo. Kalau Bu Kartika, sudah ini ya. Kartika 4 juta malah, wah ini ya lumayan. Tadi ya, tanya. Siap. Pertanyaan pertama sebenarnya tadi kan Ustadz Zen mengatakan untuk pencairan ihsan itu kan dilakukan secara kolektif 2 kali di dalam setahun ya kalau nggak salah. Nah itu di bulan apa? Mungkin itu yang saya tanyakan. Karena kan yang edisi kemarin itu kan belum juga dan ini mau selesai, mau terbit lagi untuk edisi selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya bagaimana sih kita menyikapi peraturan rektor itu atau SK rektor itu? Ada hal-hal yang memang sudah ditetapkan di sana, tetapi kembalinya nanti ke menyesuaikan, kan gitu ya. Contohnya tadi seperti alokasi dana yang dari SK rektor mengatakan 5 juta minimal, tapi di macam-macam fakultas itu berbeda-beda, ada yang 3 juta, kalau di Syariah sendiri 3 juta. Gitu. Itu kan berarti kan kita SK rektor itu hanya menjadi pilihan aja gitu loh. Jadi boleh dilakukan atau boleh tidak dilakukan atau boleh tidak sesuai kan gitu. Atau harus sesuai kan gitu ya. Nah, itu sih Sataki, gimana sih kita menyikapin hal itu? Itu saja yang saya tanyakan. Ya, yang SK rektor yang tadi ya 5 juta itu kan bukan SK rektor ya Ustaz ya, itu sudah lama ya. Dan itu sebenarnya sudah tidak menjadi landasan yang berlaku sebenarnya ya. Karena kembali lagi ya pakai peraturan yang baru SPU ini dan juga nanti ya
Karena tadi peraturannya kan sudah ganti dengan SPU tadi ya. Nah, karena belum ada peraturan yang baru terkait jatah dana jurnal ya, kita kembalikan lagi ke fakultas ya kan. Nah, seperti itu. Intinya yang peraturan lama itu sudah dianggap tidak berlaku lah, karena itu hanya sekedar wakil rektor, sedangkan sekarang ini sudah SK rektor. Jadi yang lebih kuat ini ya SK rektornya yang digunakan. Ini juga sebenarnya ada perlu ada penertiban juga terkait penerbitan SK ya. Contohnya di sekretaris itu juga, karena kadang-kadang ada SK yang belum belum bagus itulah redaksinya dan lain sebagainya, sehingga membuat banyak kemungkinan yang lain seperti itu. Mungkin nanti Ustadz Fazari bisa kami usulkan ya untuk menangani SK-SK yang ada ini. Udah lama jalankan aja. Kan. Yang kedua tadi Ustadz Taqiyuddin ya yang jawab ya. Apa tadi? Yang apa? Nah, ini 2 kali. Kalau kan di pencairan itu melalui rumah jurnal secara kolektif ya. Itu kan secara 2 kali dalam setahun atau apa gitu tadi redaksinya. Itu kapan ya, bulan apa gitu. Kalau yang itu memang kami sudah menilai berapa ya? 3 kalau nggak salah, 3 jurnal apa ya? Mas Mirza lah yang menilai, Mas Mirza itu. Cuman kami belum mengajukan karena itu tadi Ustaz, awalnya itu ketika kami nanya ke staf kan itu non RKT ya. Stafnya agak lupa itu. Yang ini Mas Arifuddin kok ini kok. Ini non RKT. Ya, kita ajukan lewat non RKT. Tapi pas tahun yang lalu itu semester lalu itu katanya habis alokasinya. Wah, saya juga nggak tahu kan gitu kan. Lah ini maka mungkin Pripun ini Ustadz Zen untuk skemanya apakah bisa misalnya bulanan atau 2 bulanan atau gimana, baiknya gimana Ustadz Zen gitu. Maksudnya biar enak lah kalau antum sudah menyampaikan sesuatu kan nanti rekamannya tak kirim ke stafnya gitu kan. Saya juga enggak ini juga. Ya kalau untuk ini sebenarnya tidak ada ketetapan khusus dari PAK sendiri, itu murni pengajuan dari LPI itu maunya kapan ya. Yang kami tekankan ini kalau bisa tidak terlalu sering ya. Misalkan 1 orang baru mengajukan langsung diajukan sendiri. Kami yang ingin tekankan adalah secara kolektif ini. Ya, untuk kapannya gimana? Kalau yang tadi yang di SK itu dari RKAT Universitas ya. Nah, RKAT Universitas ini maksudnya ya RKAT Universitas yang selain dari RKAT Satuan Kerja ya. Nah, kalau sekarang masih memang belum ditetapkan RKAT-nya ya berarti menggunakan non RKAT itu. Nah, kedepannya ini nanti di RKAT depan mungkin akan kami masukkan dalam RKAT ya. RKAT. Oh iya. Ya, itu. Berarti yang mencairkan nanti langsung fakultasnya ya Ustadz Zen ya? Tuh, LPI. Oh LPI ya udah. Oke lah. RKAT-nya LPI nanti. Oh RKAT-nya LPI. Oh iya. RKAT-nya LPI. Untuk sementara pakai non RKAT dulu Pak Taqiyuddin. Oh iya. Paling enggak Desember ini untuk yang 6 bulan terakhir ini paling enggak udah ada yang cair lah ya. Kalau misalnya yang bulan sebelumnya ada ya bisa dicairkan asalkan tadi ya Ustadz Zen kayaknya ya yang saya catat tadi bahwa APC-nya sudah terbukti masuk ke kampus kan gitu ya Ustadz? Betul. Oke. Mungkin nanti bisa disampaikan saja kalau ini kan kayaknya tadi sudah ada ya. Kayaknya Ustadz Ferry kayaknya kemarin udah ngajukan penilaian. Cuman saya nggak tahu Ustadz Ferry untuk Sahafa ini kayaknya sudah ada Ustadz Ferry 1, 2, 3 ini sudah ada. Nah ini kan mungkin nanti udah ada 3. Jadi Ustadz Ferry ini bisa. Terus Tasfia ini juga bisa ini kayaknya. Jadi udah ada 2 yang bisa. Ya. Nah ini saya lihat sudah sudah bisa. Terus juga untuk
fast track ini mandiri saja Ustadz ngelolanya. Ustadz Fazari ini kayaknya sudah ada yang masuk ke rekening universitas tapi pembayarannya untuk fast track. Nah, ini mohon kalau fast track dikelola sendiri saja ya, karena fast track itu murni bagaimana caranya pengelola meningkatkan jurnalnya dengan dana eksternal. Nah, jadi kayak gitu kita batasi. Tapi kalau RKT untuk jurnal antum kan sudah ada RKT-nya. Nah, maka biaya publikasinya dikembalikan ke universitas. Seperti itu kira-kira gambarannya, nggih. Saya pikir gitu ya. Mungkin Ustadz Fazari kalau emang belum menetapkan APC-nya yang kemarin, ya mungkin ya Desember inilah mungkin ya. Kalau nggak salah Desember ya. Nah, itu kalau mulai ditetapkan nanti bisa disampaikan saja buktinya ke kami. Nanti antum bisa nyampaikan kalau sudah terbit, bisa minta penilaian ke Mas Mirza sama Mbak Ahmanda. Nah, itu kayak gitu. Kami juga insya Allah fast respon, antum juga bisa nelpon saya atau apa kan, saya selalu jawab ya insya Allah ya. Walaupun kadang telat jawab, tapi jangan menyerah untuk menelpon kami. Karena kami yang nelpon ini juga cukup banyak Ustadz-Ustadzah. Jadi nggak apa, Bismillah. Yang penting saya tidak meninggalkan kewajiban saya, walaupun agak repot ya nggak apa. Ya, saya pikir Ustadz Zain juga mengakomodir. Buktinya beliau juga bisa hadir menjawab dan ya itu tadilah ya. Karena kadang-kadang kendalanya mungkin di tingkat staf atau apa yang memang belum mendengar komunikasi ini. Saya pikir khair saja. Ya, kadang juga ada simpul juga yang bundet juga di bendahara fakultas atau apa. Nah, ini mungkin nanti dengan melalui pertemuan ini kita bisa sama-sama paham masalahnya di mana, kendalanya di mana. Gitu nggih? Atau kalau saya izin mungkin untuk pencairan kami batasi setahun 3 kali gitu, pripun nggih? 1 tahun 3 kali. Bulannya atau 1 tahun 4 kali lah paling enggak. Jangan 3 kali, terlalu lama ya. 1 tahun 4 kali. Ya, 1 semester misalnya pencairannya UTS sama UAS saja. Pakai kalender UTS sama UAS. Kalau nanti ketika UTS berarti nanti Mbak Manda sama Mas Mirza mesti menilai. Kalau nanti ketika UAS berarti Mbak Manda sama Mas Mirza mesti menilai, habis itu akhir UAS sudah bisa diajukan atau akhir dari UTS atau UAS itu bisa diajukan fee-nya ke RKT-nya ke bendahara. Mungkin nggak tahu ya cairnya kapan sesuai SOP-nya bendahara. Kalau kami izin nyolek Ustadz Zain kayaknya operasionalnya kantor yang LPP itu entah belum cair atau gimana, mungkin nanti bantu ngecek lah. Ya udah 2 bulan apa gimana itu? Di staffnya ya. Gimana Mas Mirza yang belum cair berapa bulan? Saya nggak tahu loh, ini Mas Mirza yang tahu karena saya jarang ke kantor sebenarnya. Sejak semester kemarin Ustadz, awal semester kemarin sampai sekarang. Itu kemarin kata Ustadz Udin bendahara LPI sebelumnya itu kan katanya ada kendala di e-budgeting atau apa itu saya lupa. Intinya itu di situ katanya nggak bisa dirubah. Ya saya nggak tahu intinya itu Ustadz. Oh, belum ada informasi terkait kendala di e-budgeting. Atau mungkin saya salah dengar Ustadz. Pokoknya ada kendala di sistem dan sistemnya itu nggak bisa dirubah gitu. Mungkin saya salah dengar atau mungkin stafnya salah mengatakan dari bendahara, barangkali bisa dikoreksi Ustadz. Ya Mas, nanti minta screenshot aja dari Mas Saripudin ya tentang yang belum yang mana. Nanti Ustadz Zain bisa mengkonfirmasi ke staf yang bersangkutan. Takutnya ketumpuk atau gimana kan gitu kan, di sana juga mesti ribet sekali sistemnya. Gitu nggak kira-kira gitu? Pantesan stok kopinya habis ya. Ini benar-benar nggak ada kopi yang sini nih. Waduh. Adanya air keran Ustadz. Wah banyak kalau di saya itu air keran. Saya senang keliling-keliling jadi dapat terus. Tapi nggak apa ya, ini fair aja ya. Namanya juga hidup ya. Kadang ada yang ini, ada yang itu. Tapi insya Allah Ustadz Zain bisa bantu kita lah soal itu. Yang penting kita sampaikan infonya ke beliau. Jadi insya Allah itu. Saya pikir itu nggih Asatidz Ustadzah. Ini cukup kondusif dan sudah mencakup sepertinya. Dan mohon nanti di grup tolong dilengkapi untuk daftar pengelolanya supaya nanti Mbak Amanda nanti bisa mendata. Kan saya sudah itu ya melis ya yang saya kelola bersama anak-anak mahasiswa itu dan mungkin juga ada dosen juga. Kalau dosen saya jarang melibatkan sih kecuali untuk review. Kalau untuk mengelola ABCDEFG saya lebih ini ke prefer ke mahasiswa. Dan juga kalau teman-teman ngerekrut asisten
boleh dikirim ke sini untuk pelatihan dan pendidikan. Mas Mirza biasanya membuka pelatihan dan pendidikan. Jadi jangan sungkan kalau bingung ngajari anak-anak, kirim aja ke sini. Ya, Mas Mirza adalah orang yang baik dan rajin berbagi gitu ya. Jadi kita insya Allah bisa bareng-bareng lah. Gitu. Matur nuwun semuanya. Saya pikir kita tutup saja. Ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, semoga bisa jadi rapat ini jadi bukti lah ya bahwa kita benar-benar memikirkan dan juga segala sesuatunya dengan baik, meskipun nanti terlaksananya kita tidak tahu kapan, yang penting kita sudah mengakomodir dulu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Zen. Mohon maaf nggak ada sajennya ini. Belum cair makanya nggak ada sajennya. Ngopi rene lo Mas. Akeh kopi. Akeh kopi. Lagi nggak ini.